warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tadarus dan tadabbur surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31 sampai 40, dan sekaligus merupakan hari Rabu terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah kalau di Singapura kita dengarkan tadi dari ikhwan kita dari Pasaban, itu lebarannya mereka tanggal 13 hari Kamis. Di Indonesia juga kalau dari pihak Muhammadiyah telah mengumumkan hari Kamis. Kalau kita secara resmi dari pemerintah kita tunggu hasil isbat sebentar malam. Jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan surat An-Nur kita, surat 24 ayat 31 sampai 40. Mari kita masuk ke screen kita. Ya sekian kita ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو بني أخواتهن أو أو نسائهن نسائهن أو أو ما ما ملكت ملكت أيمانهن أيمانهن أو الطابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو أو الطفل الطفل الذين لم الذين لم يظهروا على يظهروا عورات عورات النساء النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا ولا يضربن يضربن بأرجلهن بأرجلهن ليعلم ليعلم ما ما يخفين يخفين من من زينتهن زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى إلى الله الله جميعا جميعا أيها أيها المؤمنون المؤمنون لعلكم لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين والذين يبتغون يبتغون الكتاب مما ملكت ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا ولا تكرهوا فتياتكم على أردنا البغاء تحسنا إن أردنا لتبتغوا عرض تحسنا الحياة لتبتغوا الدنيا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalam minal ladina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin as-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Al-misbahu fi zujajatin zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Yakadu zaituha walau lam tamsasna ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Buyutin adina Allahu an turfa'a wa yadhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha yusabbihu lahu fiha bil wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih.
liyajziyahum Allahu ahsana ma ahsana amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu yarzuqu man man yasha'u bighairi bighairi hisab. hisab. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الظمآن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. Yahsabu يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده hisab. والله سريع الحساب. Wallahu sari'ul hisab. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak Ibu sekalian, memperlakukan Bapak Ibu semuanya dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, mengangkat derajatnya dengan derajat yang setinggi-tingginya di sisinya nanti kelak di akhirat. Jemaah sekalian, kita sekarang lanjutkan surat 24 kita, surat An-Nur. Jumlah ayatnya 64 ayat, dan kita tadi sudah masuk di ayat 31 sampai 40. Berarti tinggal 24 ayat lagi. Tinggal 2 kali pertemuan. Kalau seandainya selesai Ramadan hari ini, berarti kita akan sisakan 24 ayat. Tapi seperti tadi kita dengarkan di awal, sepertinya kita akan lebaran hari Kamis. Di Singapura sudah ditetapkan oleh pemerintah di sana tanggal 13. Di Indonesia juga Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 13 hari Kamis. Kita tinggal pemerintah, kita tunggu sidang ismatnya sebentar selesai salat maghrib. Mas sekalian, An-Nur artinya cahaya, turun di Madinah, dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah.
Sebelum kita lanjut, kita sampaikan lagi dulu pengumuman kita bahwa setelah Ramadan berlalu, tadarus dan tadabbur Al-Quran kita masih akan tetap berlanjut, yaitu selama 3 kali dalam 1 minggu, 1 pekan, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, dan selalu diadakan pada malam hari, yaitu jam 19.30 sampai 21. Harapannya Bapak Ibu sekalian sudah pada pulang dari aktivitas kantornya dan sudah selesai urusan-urusannya masing-masing. Dan pertemuannya tetap di Zoom Meeting ID yang sekarang yang Bapak Ibu gunakan, juga dengan password atau passcode yang sama, yaitu 1. Terakhir, tadi pagi kita sudah membahas ayat 30. Kita lihat ada ilustrasi gambar laki-laki merunduk, karena Allah SWT merintahkan kepada laki-laki mukmin supaya menjaga pandangan mereka dan menjaga juga kehormatan mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki mukmin supaya yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan juga agar mereka menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Dzalika azka lahum, itu termasuk salah satu cara untuk menjaga kesucian. Jadi salah satu cara untuk menyucikan jiwa kita adalah dengan menjaga pandangan kita dan menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Artinya kalau dari situ kita tidak mampu menjaga, berarti bagaimana mungkin kita menjaga kesucian hati kita. Kita sering berbicara tentang mukasyafa. Mukasyafa itu hanya akan bisa terjadi apabila jiwa kita itu tersingkap padanya hijab-hijab. Dan hijab-hijab itu adalah noda-noda. Hijab-hijab itu adalah tirai-tirai yang menggelantung di sana, yang menyebabkan jiwa kita tidak bisa kita padanya menyaksikan wajah kebesaran Allah karena dosa-dosa ataukah karena hal-hal yang menyebabkan pandangan kita kepada jiwa kita sendiri menjadi rabun ataukah menjadi kabur. Innallaha khabirun bima yasnaun. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena dia ada di sana. Jadi ketika Allah mengatakan hendaklah sampaikan kepada orang beriman agar menjaga pandangan mereka, penglihatan mereka, dan kehormatan mereka, baru kemudian ditutup dengan Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, artinya bahwa Allah SWT tahu semuanya. Kenapa? Karena dikatakan Allah juga ada pada diri kita. Di dalam ayat lain dikatakan Allah itu lebih dekat kepada diri kita daripada kepada jarak antara 2 urat leher kita. Allah juga mengatakan di ayat lain bahwa Allah itu adalah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu ada di antara yahulul mar'i wa qalbi, di antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi artinya bahwa Allah ada di sana. Sekarang kita masuk pada ayat 31. Ayat 31 berbicara kepada wanita-wanita mukmin atau kaum mukminat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakanlah Muhammad kepada lil mukminati, kepada mukmin perempuan. Jadi objeknya di sini adalah mukmin perempuan, mukminat. Yang dipanggil di sini adalah mukminat. Yaghudduna min absarihinna, supaya mereka menahan juga, ya sama tadi. Yaghudduna min absarihinna. Jadi bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan juga. Bukan hanya pemuda-pemuda tetapi juga pemudi-pemudi juga, bukan hanya bapak-bapak saja tapi juga ibu-ibu juga. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan supaya mereka menahan juga, menundukkan juga pandangan mereka. Wa yahfazna furujahun, dan juga supaya mereka juga menjaga kemuliaan mereka. Jadi kita artikan kemuliaan biar lebih halus, ya. Kemuliaan mereka, kehormatan mereka. Jadi jemaah sekalian sebagai penentu kemuliaan manusia adalah pada kemampuannya menahan, memelihara kehormatannya.
wa yafazna furujahun. Jelas kayak serbahagia, biasanya peradaban-peradaban modern ditandai dengan justru bebasnya manusia melampiaskan ataukah menghambur-hamburkan kemuliaan-kemuliaan mereka, keagungan mereka, kehormatan mereka. Kalau dalam pandangan Islam justru peradaban itu harus dibangun di atas dasar kemampuan untuk menahan diri. Jadi peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas dasar kemampuan menahan diri. Menahan diri dari pandangan dan menahan diri dari kehormatan. Wala yubdina zinatahunna. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan. Wala yubdina, ini adalah larangan. La yubdina, jangan mereka menampakkan. Zinatahunna, perhiasan mereka. Gimana sekalian, dalam Al-Quran yang namanya perhiasan aksesoris itu namanya zina, perhiasan. Yang menyebabkan sesuatu itu menjadi indah itu namanya perhiasan. Makanya misalnya emas itu adalah perhiasan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan tubuh perempuan. Jadi wala yubdina zinatahunna. Kalau ditanya apakah perhiasan manusia, seluruh tubuhnya, illa, kecuali. Jadi wala yubdina zinatahunna. Jadi perempuan itu adalah seluruh tubuhnya adalah perhiasan. Apakah ini adalah kekangan? Tidak, justru adalah penghormatan. Karena cuma sebagai perhiasan itu adalah sesuatu yang bernilai berharga. Kita cuma sebagai namanya emas, 1 gram itu sekarang sekitar 800-900 ribu rupiah. 1 gram emas. Tapi 1 kilo beras itu harganya mungkin cuma sekitar 15 ribu rupiah. 1 kilo beras, padahal beras itu kan makanan pokok. 1 kilo beras makanan pokok. Artinya tanpa beras kita tidak bisa hidup. Tapi tanpa emas masih bisa hidup. Tetapi kita lihat 1 gram emas. 1 gram emas artinya 1/1000 dari 1 kilo beras. 1 kilo kan 1000 gram. Ya, 1 kilo itu harganya cuma sekitar 15 mungkin 20 ribu rupiah. Tapi 1 gram emas adalah 900-an ribu rupiah. Atau 800-an ribu rupiah. Artinya apa jemaah sekalian? Yang namanya perhiasan lebih mahal. Dan Allah menggunakan kata zina di sini menunjukkan bahwa perempuan itu adalah mulia. Perempuan itu adalah sangat berharga. Dan karena sangat berharga, maka hendaklah perempuan itu sendiri menghargai tubuhnya. Wala yubdina zinatahunna, janganlah dia menampakkan perhiasannya. Illa, kecuali. Jadi ini ada kata kecualinya. Kecuali ma zahara minha, yang biasa nampak daripadanya. Apa yang biasa nampak daripadanya? Yaitu para ulama berpendapat, yaitu yang nampak pada saat kita sholat. Jadi illa ma zahara minna, yaitu yang nampak pada saat kita sholat, yaitu muka dan telapak tangan. Illa ma zahara minha. Wal yadribna. Ini tadi menyangkut masalah pandangan dan sebagainya, tubuh. Sekarang wal yadribna, dan hendaklah. Jadi lamnya di sini namanya lamul amr, lam perintah. Yaitu hendaklah mereka mengulurkan. Yadribna itu mengulurkan. Wal yadribna, hendaklah mereka mengulurkan. Ya, mengulurkan apa? Bihumurihinna. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, lihat dalam Al-Qur'an, karena di sini ada kata-kata juyubihinna. Juyubihinna itu ke dada ataukah ke kantong-kantong dada. Juyub itu secara harfiah artinya kantong. Dari kata jaibun, untuk namanya juyub. Jadi juyub itu kantong-kantong dada. Jadi bisa saja orang pakai baju perempuan, tapi kelihatan kantong dadanya. Jadi kantong dadanya perempuan. Maka Al-Quran mengatakan hendaklah perempuan-perempuan mukmin itu mengulurkan, menutupkan. Mengulurkan itu artinya menjatuhkan ke bawah, artinya memanjangkan ke bawah. Bihumurihinna, khumur. Jadi yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jilbab, dalam bahasa Al-Quran justru namanya khumur. Ya, jadi jemaah sekalian, ketika masuk ke bahasa Indonesia mengalami penggeseran makna namanya. Di Indonesia justru jilbab yang dimaksud dengan khumur. Karena jilbab itu kan dipakai untuk menutupi dada perempuan. Nah, dalam bahasa Al-Quran justru namanya khumur. Nanti kalau jilbab justru yang lebih besar. Ya, nanti kita ketemu di surat Al-Ahzab.
Jadi wal yadribna bi khumur. Jadi khumur itu adalah jilbab sekarang. Yang di sini mungkin diterjemahkan kerudung lebih cocok ya, kerudung ya. Jadi wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah menutupkan atau mengulurkan atau memanjangkan ke bawah, menutupi dada-dada mereka, menutupi kantong-kantong dada mereka. Yaitu khumur namanya. Jadi yang kita sebut dengan jilbab, khumur. Jadi saya menyampaikan ini supaya Bapak, Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, ketika membaca ayat ini khumur, maksudnya jilbab. Kalau versi kita, hendaklah mengulurkan jilbabnya menutupi dada-dada mereka. Ya, wala yubdina zinatahunna. Dan jangan dia, kalau tadi ini berkenaan dengan bernilainya yang disebut dengan tubuh perempuan, lalu kemudian yang di bawah ini kepada siapa saja boleh menyaksikan, melihat perhiasannya perempuan. Maka di sini kelihatan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah, muncul lagi kata janganlah di sini, janganlah yubdina. Yubdina di sini sudah muncul 2 kali ya. Ini tadi di atas ada yubdina, sini yubdina lagi. Zinatahunna, perhiasan mereka, ini juga sudah muncul ya, perhiasan mereka. Illa, kecuali. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali. Jadi ada pengecualian. Ya, artinya pengecualian buka jilbab. Ya. Jadi boleh tidak pakai jilbab. Ingat, pakai jilbab itu cuma penutup kepala dan penutup ke arah kantong dada. Ya. Boleh dia membuka jilbabnya atau khumurnya versi Al-Quran, yaitu kepada. Di sini kata illa karena ada larangannya, la illa. Tidak boleh kecuali. Kecuali siapa? Li bu'ulatihinna. Yang pertama adalah suami-suami mereka. Yang pertama adalah bu'ulah. Bu'ulah itu adalah suami. Ya, bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Kecuali kepada suami-suami mereka. Kemudian au abaihinna, ataukah kepada orang-orang tua mereka. Abaihinna, kepada ayah-ayah mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita pindah dulu ke sini, baru pindah ke sini biar hilang. Oh, ternyata nggak bisa ya. Au abaihinna, ya. Abaihinna, orang-orang tua mereka. Au abai bu'ulatina, ataukah ayah daripada suami-suami mereka, suami mereka. Jadi ayah kandungnya ataukah ayah suami mereka. Kalau kita namanya mertua. Abai bu'ulatihinna. Jadi ayah dari suami-suami mereka. Au abnaihinna, ataukah anak-anak perempuan mereka. Au abnai bu'ulatinna, atau anak-anak suami mereka. Jadi anak suami maksudnya di sini anak bawaan. Kalau di Indonesia disebut dengan anak sambung. Jadi kalau menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak laki-laki, maka setelah terjadi pernikahan, maka kemudian anak-anak perempuan mereka, anak laki-laki mereka tidak masalah ya, menjadi menjadi mahram. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, saudara laki-laki ini, saudara laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani, anak laki-laki dari akhwatihinna, dari saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau sesamanya perempuan beriman. Au ma malakat aimanuhun, atau budak-budak. Kata-kata ma malakat aimanuhun, yaitu yang dimiliki, yang menjadi bawahan mereka. Ma malakat aimanuhunna, budak-budak yang mereka miliki, atau orang-orang yang bekerja di rumah mereka. Ma malakat aimanuhunna, yang sudah dianggap sebagai bagian daripada anggota keluarga itu. Awit tabi'ina, jadi ini lebih tepatnya budak ya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati, ataukah at-tabi'in ghairi ulil irba. Kata-kata tabi'in tadi, jadi kita tadi ini adalah budak, ini adalah orang yang ikut bersama mereka dan tidak memiliki keinginan lagi. Jadi baik budak ataupun orang yang bersama mereka, dengan catatan ghairi ulil irbati minar rijal, yang sudah tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Awit tifli, ataukah anak-anak kecil. Alladzina, yang alladzina lam yazharu ala auratin nisa, yang tidak tertarik kepada aurat perempuan. Jadi kita teruskan di sini.
Kita teruskan di surat 24 sini, ayat 31, biar lebih enak. Karena tumpuk. Nah, jadi cuma sekalian, kita teruskan tadi. Ya. Au malakat yamin. Kemudian waladina, dan orang yang. Dan orang, anak-anak yang, atau orang yang. Ya. Jadi, anak-anak tadi, aktif lo itu adalah anak-anak. Alladzina yang lam yazharu, ya. Lam yazharu ala auratin nisa. Yazharu itu tidak, ya, tidak, kata-kata yazharu itu tidak zahir, tidak tertarik ala auratin nisa, kepada aurat perempuan. Siapa yang paling pertama mengetahui ini? Tentu perempuan juga. Dia bisa memperhatikan apakah orang itu suka melirik kepada dia atau tidak. Alladzina lam yazharu ala auratin nisa, yang tidak tertarik kepada perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah juga yadribna. Yadribna itu adalah menghentakkan. Yadribna, ya, bi arjulihinna. Jadi ini adalah larangan di sini. Ya, di sini adalah larangan, la. Wala la yadribna, dan janganlah yadribna, memukulkan, menghentakkan. Bi arjulihinna, kaki-kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, sehingga dari kasus itu ketahuan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang disebut dengan menyentakkan kaki di sini bisa menyebabkan roknya tersingkap, bisa juga kemudian tubuhnya terguncang-guncang, maka kemudian menyebabkan apa yang tersembunyi dari perhiasannya itu bisa nampak atau memberikan kesan. Jadi la yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihi. Dari apa yang biasa nampak daripadanya tidak boleh, kecuali yang biasa nampak daripadanya, selain itu tidak boleh. Tidak boleh, bahkan tidak boleh memberikan kesan pada saat kaki mereka dihentakkan. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Jadi artinya, jemaah sekalian berbahagia, pada saat ayat ini turun dan sampai sekarang, ya waktu itu wanita-wanita mukminah juga belum seperti itu, maka dikatakan wa tubu ilallah. Artinya kembalilah kepada Allah dengan mengikuti ayat-ayat ini. Jadi asumsinya ketika kita belum mengikuti ayat ini secara sempurna, kita belum sepenuhnya bertaubat kepada Allah SWT, karena ayatnya terakhir wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'min, wahai orang beriman. Jadi dipanggil lagi orang beriman. Ya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian semuanya mendapatkan keberuntungan ataukah mendapatkan kebahagiaan, terutama nanti di akhirat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 32. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini ada kartun pernikahan. Ya, ayat berikutnya berkenaan dengan orang-orang sendiri supaya menikah atau dinikahkan. Allah berfirman, wa ankihu, dan nikahkanlah. Wa ankihu, ya, nikahkanlah. Kepada siapakah perintah ini jatuh? Tentu kepada orang-orang yang punya tanggung jawab di bawahnya, misalnya anak, atau misalnya di sini dibicarakan tentang budak. Ya, budak itu artinya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wa ankihu, dan nikahkanlah. Wa ankihu, nikahkanlah al ayama. Ayama itu adalah budak-budak perempuan. Itu aslinya ayama itu adalah budak-budak perempuan, ataukah orang-orang membujang minkum di antara kalian. Jadi nikahkanlah ayama minkum, orang-orang yang masih membujang, masih jomblo di antara kalian. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sedapat mungkin tidak ada orang yang menjomblo dalam sistem sosial kita kalau mereka sudah mampu menikah. Apa sebabnya? Karena pernikahan itu selain sekaligus merupakan tanggung jawab, sehingga di sana ada pertanggungjawaban, juga sekaligus merupakan sistem perlindungan sosial yang paling bagus. Jadi wa ankihu al ayama minkum wassalihina, dan juga wassalihin. Jadi kita artikan saja tadi ini, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian,
Dan juga di antara ini nih, di antara ibadikum wa imaikum. Ibadikum itu adalah budak-budak laki-laki, imaikum budak-budak perempuan. Jadi secara spesifik kita artikan ini sebagai orang yang sendirian secara umum, secara khusus budak-budak kalian dan laki-laki dan perempuan. Jadi ini pernyataan umum, ya, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Jadi kalau ada orang sendirian di antara kita dan sudah saatnya menikah, harusnya diusahakan dinikahkan. Karena ada kata-kata ankihu, ya maka secara otomatis harus ada masyarakat yang lain yang berusaha. Kemudian wasalihin, di sini ada kata-kata salihin. Artinya apa? Budak-budak kalian yang memang layak untuk menikah. Artinya dewasa, bisa bertanggung jawab. Jadi kata-kata saleh itu dari sini kita bisa tambahkan satu makna, yaitu bertanggung jawab. Jadi namanya orang saleh itu bertanggung jawab. Jadi budak-budak kalian yang menurut kalian kelihatannya sudah bisa bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab dalam berumah tangga, baik budak laki-laki ataupun budak perempuan kalian, ya, maka nikahkanlah mereka juga. Yang namanya budak kan biasanya yang namanya budak tentu tidak punya apa-apa. Atau juga orang pada umumnya juga ada, tidak semuanya juga memiliki kemampuan secara finansial, secara ekonomi. Allah mengatakan in yakunu fuqara, jika mereka itu fuqara, fakir, ya, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Lalu kalau begitu apakah secara ayat ini berlaku secara umum? Penting seorang diri harus dinikahkan. Nah, kita baca surat An-Nisa bahwa syarat pernikahan itu adalah tanggung jawab. Di sana ada kata-kata rushd. Rushd itu artinya dewasa. Jadi maksudnya di situ, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau orang itu bertanggung jawab, maksudnya laki-laki itu bisa bertanggung jawab, walaupun sekarang belum punya apa-apa, nikahkan saja. Kenapa? Karena dalam perjalanannya nantinya Allah akan mencukupi mereka. Dengan catatan ayat ini kan tidak boleh berlaku begitu saja. Wah, penting yang secara otomatis setiap orang pasti dicukupkan oleh Allah. Harus ada hukum sebab akibat yang dipenuhi. Maka di ayat sebelumnya di surat An-Nisa dikatakan itu harus rushd, harus harus bertanggung jawab. Ya, jadi di surat An-Nisa kita tidak melihat surat An-Nisa karena waktu kita sudah sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Jadi kita selesaikan surat An-Nisa ini saja, surat An-Nur ini saja. Jadi yughnihimullahu min fadlih, karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu adalah wasi'un, maha luas, ya. Alim, lagi maha mengetahui. Artinya Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui. Yang penting kata-kata angkihu al-ayama di sini harus berlaku surat An-Nisa, ya, yang mengatakan harus bertanggung jawab. Jadi intinya adalah bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, pada awalnya dia menikah belum punya apa-apa, dalam perjalanan pernikahannya yughnihimullah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Mas Kesar bahagia, ya kita lihat ini ada kata-kata yang menarik, ya, terutama mungkin ada adik-adik yang ikut ngaji sama kita, ya. Ini ada kata-kata, aku mau tapi buatin aku masjid dengan 1000 menara dalam waktu 1 malam. Mas Kesar bahagia, wal yastafif. Nah, inilah yang dikatakan tadi. Jadi makanya tadi ayat sebelumnya diteruskan oleh ayat ini bahwa tidak berlaku secara umum, bos. Yang penting sendirian, harus ada syaratnya. Ya. Dan sini ada kata-kata, ya, wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Jadi kata-kata yughniyahumullah di sini adalah diberikan kemampuan berdasarkan usaha yang bersangkutan. Jadi tidak secara serta-merta. Ya, jadi tadi di sana tidak dengan serta-merta kemudian dia menikah nanti kemudian diberikan rezeki, tidak harus memiliki kemampuan dulu. Dalam pengertian yang bersangkutan memang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya mau melakukan apa saja yang halal untuk menghidupi dirinya dan orang lain. Kalau menghidupi saya, gimana bisa menghidupi orang lain? Ya, kalau menghidupi saja dirinya tidak bisa, bagaimana bisa menghidupi orang lain? Makanya ayat ini lebih ditujukan kepada laki-laki tentunya Bapak Ibu sekalian. Karena dalam sistem pernikahan dalam Islam
tanggung jawab itu diberikan kepada laki-laki. Jadi makanya manusia harus minimal bertanggung jawab kepada dirinya. Kalau dia tidak bertanggung jawab kepada dirinya, bagaimana bisa bertanggung jawab kepada orang lain? Nanti kalau misalnya menikah, dia hanya akan menjadikan dirinya sebagai beban bagi orang lain. Kalau bahasa gampangnya, dia hanya numpang hidup saja. Numpang hidup kepada pasangannya, pada istrinya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Ya, hendaklah menahan diri. Yasta'fif itu dari kata ifah. Ya. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna. Hendaklah menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang yang la yajiduna, yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Nah, jadi ada kata-kata la yajiduna di sini kita artikan belum memiliki kemampuan untuk menikah, artinya belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sampai kapan? Hatta yughnihimullah, sampai Allah berikan kemampuan kepadanya. Jadi kata-kata yughnihimullah, yughniyahumullah tidak berlaku secara serta-merta. Ya, Allah akan mencukupkan, memberikan kekayaan. Kalau yang bersangkutan juga ya mau bekerja ke situ, bisa mendapatkan hasil kalau memang dia bekerja untuk mendapatkan hasil. Tapi kalau tidak bekerja untuk mendapatkan hasil, ya tidak bisa. Ya. Hidup ini harus ada amal. Makanya berkali-kali dalam Al-Quran, iman, amal. Amal itu artinya apa? Aktivitas. Aktivitas itu apabila kita mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang kita miliki. Sumber daya kita pertama mulai daripada tubuh kita, tubuh jasmani kita. Ya, kita pasang bohlam saja kan harus memobilisasi. Ya, mobilisasi kan lucu nantinya kalau menikah, yang pasang bohlam juga, yang mati istrinya juga, yang memasak istrinya juga, yang gendong anak istrinya juga, begitu. Dan seterusnya, tutup pagar juga istrinya juga. Nah, ini kan lucu. Makanya jemaah sekalian, dikatakan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan seperti itu, hendaklah menahan diri. Yasta'fif. Ya, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan tergerak hatinya untuk bertanggung jawab. Dan nanti kalau sudah tergerak hatinya untuk bertanggung jawab, yughniyahumullahu min fadli. Allah otomatis akan berikan kepadanya. Jadi artinya jemaah sekalian, yang namanya tanggung jawab itu adalah akibat. Ya, maksudnya hasil tanggung jawab. Kalau bahasa kasarnya namanya uang, yang namanya rumah, yang namanya kendaraan, itu adalah akibat. Sebabnya adalah tanggung jawab. Sebabnya adalah kemampuan memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Waladina yabtaguna alkitaba, dan budak-budak kalian yang yabtaguna mencari, menginginkan, meminta kepada kamu untuk merdeka. Ya, kata-kata Alkitab di sini artinya yang namanya merdeka juga harus dicatat ini Alkitab. Jadi orang-orang yang menjadi budak-budak kalian yang menginginkan merdeka dan memang sudah untuk bertanggung jawab, merdeka dan mampu bertanggung jawab. Karena kalau dia merdeka nanti tidak bertanggung jawab, bagaimana coba? Dia akan ditangkap lagi sama orang lain. Masih bagus kalau majikannya bagus. Ya, bisa dijual lagi di pasar budak. Jadi kata-kata yang bertanggung Alkitab di sini yang menginginkan kemerdekaan dan memang sudah mampu, mimma malakat aimanukum, dari budak-budak yang kalian miliki. Ini menunjukkan bahwa perbudakan pada dulu itu, budak dulu itu adalah merupakan salah satu bentuk sistem sosial, tanggung jawab sosial. Jadi harusnya sistem perbudakan yang baik adalah seperti ini, yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan menghidupi dirinya, lalu kemudian tidak punya properti, tidak punya apa-apa, lalu kemudian datang kepada seorang yang lebih berpunya, mengatakan saya boleh tinggal di rumah bapak ibu, ya saya tidak perlu digaji, yang penting saya bisa numpang hidup, bisa makan minum, nanti saya bekerja sesuai dengan yang bapak ibu inginkan dari saya, maka saya membantunya. Nah, setelah itulah sebetulnya awalnya sistem perbudakan. Kalau kemudian ada majikan yang bagus, saya sampai sekarang seperti itu. Manusia selalu dua macam, ada yang baik dan ada yang bagus. Dan ingat, cuma yang buruk itu selalu minoritas sedikit. Mayoritas manusia itu baik. Jadi walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum, maka bebaskan mereka. Kata fakatibuhum maksud bebaskanlah mereka dengan bikin perjanjian bahwa mereka sudah bebas, merdeka. In alimtum fiha khairan, jika kamu melihat fihim pada diri mereka khairan, artinya menurut penglihatannya memang yang bersangkutan sudah bisa bertanggung jawab. Dan kalau memang dia bisa bertanggung jawab, yang tadi di ayat sebelumnya disebut dengan as-salihat, as-salihun, orang saleh, dan mereka merdeka, coba
luar biasanya Al-Quran ini. Majikannya disuruh memberikan kepadanya harta, ya, untuk memulai hidupnya. Kan mereka namanya budak tidak punya apa-apa. Allah membebankan kepada majikan, wa atuhum, berikanlah kepada mereka min malillah, sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kamu, alladzi atakum, yang diberikan kepada kalian. Ya, jadi artinya kalau mereka yang merdeka, ya kasihlah sedikit modal supaya bisa memulai kehidupannya. Kalau bahasa sekarangnya kita kasihlah sedikit uang, yang kalau dia sudah merdeka, dia bisa ngontrak rumah dulu, setelah itu bisa bikin usaha sendiri, jualan. Bahkan mungkin sebelum dimerdekakan sudah dikasih dulu belajar jualan, belajar dagang. Setelah bisa running well istilahnya, maka kemudian mereka bisa dimerdekakan. Jadi perbudakan sebetulnya awalnya adalah baik, yaitu memberikan perlindungan sosial kepada orang-orang, kepada individu-individu, kepada person-person yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup secara layak. Wala tukrihu fatayatikum. Dan janganlah engkau memaksa budak-budak perempuan kalian alal bigha, untuk menjual dirinya. In aradna tahassuha, sementara yang bersangkutan itu adalah orang yang menjaga dirinya. Litabtagu aradal hayati dunia, hanya karena kalian ingin mencari keuntungan duniawi. Ya. Allah mengatakan wa may yukrihunna. Wa may yukrihunna, siapa maksa mereka, fa innallaha mim ba'di ikrahinna, maka sungguhnya Allah setelah pemaksaan itu Ghafurur Rahim. Artinya wanita yang dipaksa menjual dirinya itu tidak dikenakan dosa oleh Allah. Ada kata Ghafurur Rahim. Jadi terhadap wanita yang dipaksa, dia tidak kena dosa. Inilah indahnya agama kita, jemaah sekalian. Karena tidak masuk akal kan sudah dipaksa terus kemudian dikenai dosa pula. Allah mengatakan, wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahin Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meski berbahagia, kita agak ngebut sedikit ini karena sudah hampir 5:30. Ya. Walaqad anzalna ilaikum ayati mubayyinatin. Kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang jelas. Wa masalah dan contoh-contoh. Makanya kenapa banyak cerita nabi-nabi, ya? Contoh-contoh. Dan contoh-contoh itu diulangi terus-menerus. Wa masalah minal ladzina khalau min qablikum. Perumpamaan contoh-contoh dari orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Wa mau'izatan, dan pelajaran dalam Al-Quran itu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa atau yang mau bertakwa. Membaca Al-Quran isinya contoh-contoh, ya di dalam contoh itu banyak sekali pelajaran. Meski berbahagia, kita bicara tentang cahaya. Ayat berikutnya adalah nur, cahaya. Coba lihat ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, coba lihat ini. Ini kan berwarna-warni, lihat ini. Ya, aslinya nih Pak Ibu sekalian, ini miliaran warna. Namanya berkas-berkas cahaya. Ya. Berkas-berkas sinar. Ini miliaran ini. Ya. Bergradasi dari satu warna ke warna lain. Tapi pada saat dia keluar dari sana, dari tengah-tengah sini, dia satu titik dari sana. Dia tunggal. Ya, begitu dia keluar, dia menjadi banyak. Artinya apa? Yang banyak ini, yang banyak warna-warninya kita sebut dengan pluralitas, berasal dari yang tunggal. Jadi yang plural itu berasal dari yang tunggal, gitu. Makanya ada kata-kata bahwa al-kasra fi ainil wahdah. Yang namanya yang banyak itu berada di yang substansinya pada yang satu. Ya, jadi semua yang banyak ini hakikatnya ada di yang satu. Jadi yang banyak ini bermula dari yang satu. Jadi karena cahaya di sana memancar, maka lahirlah yang banyak. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mari kita lihat ayat berikutnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya adalah kamishkatin fiha misbah. Seperti mishkat. Mishkat itu adalah biasanya lubang di dinding, tempat menyimpan lampu. Ya, dulu. Sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Nah, sekarang bolehlah di atas plafon itu. Di atas plafon dilobangin, nyimpan lampu di atas itu. Ini mishkat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah yang bohlamnya masuk ke dalam plafon, plafonnya itu dibolongin, dilobangin, maka lubang itu disebut dengan mishkat. Ya. Fiha misbah, dalam mishkat itu ada pelita, ada lampu, ada bohlam. Nah, jika di lubangnya di dalam, ada bohlam dimasukkan di dalam. Kemudian al-misbah, sumber cahaya itu namanya misbah, itu
bohlam yang memancarkan cahaya. Al-misbahu fi zujajatin. Kemudian yang menyala itu berada dalam kaca. Paling gampang sekarang karena kita sekarang ada bohlam itu dari kaca. Di dalam bohlam yang terbuat dari kaca itu di dalamnya ada misbah, ada pelita ya, yang mengeluarkan cahaya itu. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Az-zujaja, kaca yang di luarnya itu juga seakan-akan menyala. Ya, kalau kita lihat itu seakan-akan nyala keluar dari kacanya. Padahal sebetulnya bukan kacanya menyala. Di dalam itu, ya. Ada di dalam tembaganya yang menyebabkan menyala, lalu kemudian nyalanya seakan-akan menyatu kepada seluruh bohlam itu. Ka'annaha kaukabun, seakan-akan seperti bintang. Durriyun yuqadu. Durriyun yuqadu. Berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, dinyalakan dari pohon yang penuh barokah. Nah, kita sekarang bicara pohon di sini. Sebelumnya kita sudah bicara tentang pohon. Ya, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Pada saat Allah memerintahkan kepada Adam masuk ke dalam sorga atau di bumi, taman-taman sorga di bumi ini, Allah mengatakan makanlah semuanya, tapi jangan dekati pohon yang satu itu. Pohon apa yang tidak boleh didekati adalah pohon yang terlarang, pohon yang buruk. Sebaliknya, makanlah dari pohon yang penuh berkah. Syajaratin mubarakatin zaitunatin. Ya, mubarakatin zaitunatin, dia mengandung minyak, dan kemudian la syarqiyatin wala garbiyatin. Tidak timur dan tidak barat. Artinya tidak rasialistik. Dia orangnya plural. Plural. Cahaya Allah itu adalah diberikan kepada semuanya. Jadi la syarqiyatin wala garbiyatin. Jadi ajarannya itu tidak timur tidak barat. Ya. Ingat ayat yang mengatakan bahwasanya laisal bir antual wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Apa soalnya? Kebajikan itu tidak timur tidak barat, tidak Eropa tidak Afrika, tidak Arab tidak Melayu. Pokoknya yang namanya kebajikan itu siapa saja melakukannya kebajikan. Makanya agama kita ini adalah agama kebajikan. Agama yang tidak berpihak kepada ras-ras tertentu, tidak berpihak kepada warna kulit tertentu, tidak berpihak kepada kelompok-kelompok sosial tertentu. La syarqiyatin wala garbiyatin. Yakadu zaituha, minyaknya saja hampir-hampir menerangi sekelilingnya. Walau lam yamsas sunar, walaupun tidak tersentuh api. Baru nurun ala nurin. Cahaya Allah di atas cahaya. Nah, kalau begitu apa cahaya Allah sebetulnya? Nur yang dimaksud kalau kita tadi ada pohon adalah Nur Muhammad. Nah, tapi kita tidak jelaskan lebih jauh. Yahdillahu linurihi. Allah akan memberikan petunjuk dengan nurnya cahaya Muhammad itu. Ini ada di dalam surat Musyawarah ayat 52. Jadi yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Dan Allah membuat ini sebagai perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Ini jemaah sekalian berbahagia rumah. Bagi Bapak Ibu sekalian pernah pergi ke Najaf, pasti mengenal rumah ini. Rumah ini terletak di belakang sebuah masjid besar di Kufah. Rumah ini memiliki kenangan yang sangat luar biasa. Di rumah inilah mengembuskan napas terakhir seorang khalifah Allah. Di masyarakat umum disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Di masyarakat yang lain disebutnya sebagai imam yang pertama. Disinilah menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah dibacok pada saat memimpin sholat subuh di masjidnya, yaitu Masjid Kufah, oleh seorang yang hafal Al-Quran dan ikut dalam salat itu dan datang lebih awal di waktu subuh itu. Fi buyutin, di mana kata di nur itu adanya? Fi buyutin, di rumah-rumah. Kenapa jamak? Karena setelah Nabi Muhammad diteruskan terus ke bawah. Buyutin, di rumah-rumah. Adzinallah, diizinkan Allah ya. Jadi di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat, untuk anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, untuk diangkat dan disebutkan fiha namanya, nama Allah. Yusabbihu lahu fiha al-ghudwi wal asal. Di sana yang ada hanyalah tasbih kepada Allah.
Yusabbihu lahu fihal ghudwi wal asal. Di rumah-rumah itu yang ada hanya tasbih, tasbih, dan tasbih. Kemudian inilah jemaah sekalian berbahagia, ketika sang manusia suci itu, Khulafaur Rasyidin, salah satu daripada Khulafaur Rasyidin itu, ditebas dari belakang di mimbarnya. Ini adalah gambar sedang di mimbar. Mimbar itu tempat imam memimpin sholat. Pada saat dia akan sujud, maka kemudian orang itu berdiri, kita lihat mengayunkan pedangnya. Pas ketika dia sedang sujud, dibacok dari belakang. Rijalun. Dia adalah rijal, laki-laki. Ya. Rijalun itu bentuk jamak dari kata rajulun. Rijalun. La tulhihim. Mereka tidak lagi terlalaikan oleh tijarah, perniagaan. Wala bai'un, dan juga oleh jual beli. An zikrillah, dari mengingat Allah. Kenapa? Jiwanya hanya selalu bersama dengan Allah. Tidak lagi disibukkan jiwanya dengan, kalau kita kan jiwa kita masih disibukkan dengan perniagaan. Bukan berarti mereka tidak berniaga, kalau mereka juga kadang berniaga, tetapi tidak disibuk, hatinya hanya Allah saja. Jadi hatinya tak lagi terlalaikan oleh perniagaan. Jadi kata-kata di sini bukan berarti tidak berniaga. Bisa saja jual beli juga mereka, tetapi la tulhihim tijaratun wala bai'. Tidak terlalaikan hatinya oleh aktivitas perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itai zakat, bahkan ketika dia salat dia mengeluarkan zakatnya. Ya khafuna yauman tataqallu fihi alqulub wal absar. Dalam surat Al-Insan disebutkan ciri-cirinya, ini juga disebutkan di sana. Ya khafuna yauman tataqallu fihi alqulub wal absar. Mereka hanya takut pada suatu hari. Pada hari itu, yaitu hari akhirat nantinya, di mana pada saat itu hati semuanya terguncang. Penglihatan juga terguncang saking beratnya hari itu. Inilah jemaah sekalian berbahagia, salah satu keturunan daripada manusia suci itu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Supaya Allah memberikan imbalan kepada mereka dengan sebaik-baik imbalan dari apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum, dan menambahkan kepada mereka min fadli, dari karunia. Wallahu yarzuqu may yasha, dan mereka mendapatkan rezeki terus-menerus. Bahkan sampai meninggalnya pun mendatangkan rezeki. Tempat mereka dikuburkan dibangun terus-menerus dengan rezeki. Orang datang memberikan hartanya secara sukarela di sana. Bahkan orang-orang mengunjunginya di sana juga dijamu dengan gratis. Orang-orang yang ada di sekitar situ memberikan makanan secara gratis kepada para pengunjungnya. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab. Inilah jemaah sekalian berbahagia, sosok Ibnu Muljam. Ini yang ditulis dalam di dalam poster ini bagus. Ibnu Muljam, orang jahat bisa lahir dari hafiz yang merasa benar sendiri. Kata-katanya. Oh sekalian, bukan saya bikin ini, saya cari aja di Google nih. Ya. Jadi ini adalah konon kabarnya ini adalah tampang Ibnu Muljam. Ya, jadi makanya wajahnya dua tuh. Yang satunya wajah dipoles, dan satunya wajah aslinya. Wajah poles itu mungkin adalah wajah seperti tadi dipoles dengan hafal Quran, rajin sholat. Tetapi jemaah sekalian bisa hatinya seperti itu. Membunuh orang yang sedang memimpin sholat. Sholatnya di bulan Ramadan. Sholatnya sholat subuh, sholat yang dalam Al-Quran disebut sebagai sholat yang paling berat. Ya, secara spesifik disebutkan. Kemudian dia memimpin sholat, imam, ketika sedang sujud. Jadi dalam posisi yang paling baik yaitu sujud. Ketika menjadi imam di dalam bulan yang paling baik yaitu bulan Ramadan. Di malam juga masuk kategori nuzulul Quran 19 Ramadan. Tapi orang yang kita lihat pakai serban, ya, menghafal Al-Quran, kemudian menebasnya dari belakang. Siapakah mereka itu? Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Mereka seperti itu adalah amal-amal mereka ada, tetapi kasarabin biqi'atin. Seperti fata morgana di padang pasir. Ia sabud dam'an, dari jauh kelihatan seperti air. Oleh orang yang haus, oleh orang haus itu disangkanya air, ya. Hatta izaja, ketika musafir datang ke sana, ketika musafir datang ke sana, lam yajidahu syai', tidak menemukan apa-apa di sana. Kenapa? Karena fata morgana saja. Sarab, ya, sarabun itu kata fata morgana. Jadi amalnya fata morgana. Kenapa? Amalnya banyak juga, salat, puasa, ya, hafal Quran. Kalau dihafal Quran berarti setiap hari kan harus diperbaiki hafalan itu. Kenapa? Kalau enggak nanti hilang. Wa wajadallahu indahu. Dan dia menemukan Allah di sisinya
artinya mereka tidak menemukan apa-apapun di sisi Allah SWT, fawafahu hisabahu. Kemudian Allah SWT harusnya mencukupkannya, tapi tidak. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah SWT cepat sekali perhitungannya. Jadi kesimpulannya, mereka melakukan amalan, tetapi di sisi Allah amalan itu dia tidak temukan. Jadi lam yajidahu syai'an wa wajadallaha, dia mendapatkan Allah indahu di sisinya, sehingga kemudian yang ada di sisi Allah SWT adalah perhitungan tetapi tidak punya nilai. Terakhir, ini adalah dimasukkan serbagia. Bayangkan ini adalah dari kedalaman lautan. Ini adalah dari kedalaman lautan. Bayangkan kalau ini di dalam, bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian kita ini sebagai penyu ini, ya, kura-kura laut di kedalaman, baru di atas itu malam. Ini di atas pasti siang ini karena kelihatan kok terang. Di atas ombaknya juga besar. Nah, coba bayangkan itu. Ini perumpamaan kedua. Perumpamaan pertama tadi adalah amalannya seperti fata morgana. Amalan perumpamaan kedua, au kazulumatin, atau perumpamannya mereka seperti berada dalam kegelapan. Ini kegelapan. Fi bahrin, di dalam lautan. Luji yang sangat dalam. Ya gesyahu maujun, kemudian sudah dalam, ditutupi lagi oleh ombak demi ombak. Maujun min fauki maujun. Maujun min fauki maujun. Ombak, kemudian di atasnya ada ombak lagi. Jadi ombak bersusun-susun. Min fauki sahabun, kemudian di atasnya ada awan yang tebal. Zulumatin, berada dalam kegelapan. Ba'duha fauka ba'din, kegelapan yang bersusun-susun. Zulumatun ba'duha fauka ba'din. Iza akhraja yadahu, saking gelapnya ketika mengeluarkan tangannya sendiri, ini tangannya sendiri, ketika mengeluarkan tangannya sendiri, lam yakad yaraha, dia tidak bisa melihatnya. Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Artinya orang seperti ini tidak bisa mengenal dirinya. Bahkan tangannya, jasmaninya sendiri dia tidak kenal. Apalagi jiwanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu nur. Siapa yang Allah tidak berikan kepadanya nur, tidak pancarkan kepadanya cahaya, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Dan siapakah cahaya Allah yang dia pancarkan ke seluruh alam? Nur Muhammad. Dan karenanya Muhammad disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang kita sudah baca di surat Anbiya surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena terlalu panjang ini kita punya ceramah, sehingga waktu kita tersisa tinggal 10 menit saja, tidak cukup. Kita sampaikan lagi pengumumannya bahwa nanti kita teruskan mulai hari Senin tanggal 7 Juni, 3 kali sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat, jamnya 19.30 sampai jam 21. Ada pengumuman berikutnya lagi, Mas sekalian. Pengumuman berikutnya. Kita tunggu sebentar pengumuman pemerintah. Kalau seandainya memang hari Kamis kita Lebaran atau Idul Fitri, maka ini kita akan mengadakan khutbah Idul Fitri virtual. Jadi Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru akan mengadakan khutbah Idul Fitri virtual. Ya, pada hari Kamis 13 Mei 2021, waktu jam 7 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta. Jadi waktunya adalah jam 7 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta. Berarti waktu Singapura jam 8, waktu Indonesia Timur jam 8, tengah jam 8, waktu Indonesia Timur jam 9, waktu Melbourne mungkin jam 10 atau jam 11. Maksudnya sholatnya sendiri-sendiri Ustadz ya? Kenapa? Sholatnya sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri ya. Maksudnya sholatnya sebelum ini ya? Sebelum ini ya, jadi kita usahakan sholatnya sebelum jam 7. Ya. Sebelum jam 7 ya? Ya, sebelum jam 7. Karena kan sudah keluar dari pengumuman dari NU Muhammadiyah juga mengimbau supaya masyarakat kalau bisa tidak usah salat Idul Fitri di lapangan, masing-masing di rumah saja. Iya. Jadi di rumah saja masing-masing sholat, diusahakan sholat dengan keluarganya. Setelah sholat, maka kemudian usahakan sebelum sholat. Karena sekarang kan itu kita sudah bisa sholat jam 6:30, karena kan sekarang matahari terbit itu sebelum jam 6. Ya. Jadi kita sudah bisa sholat jam 6:30. Setelah sholat, apalagi kalau di Mas Anandito di Malang pasti sudah lebih tinggi mataharinya kalau jam 6:30. Nah, setelah kita sholat jam 7 kita mulai khutbah tepat waktu ya. Jadi lebih tepatnya ceramah Idul Fitri. Ya, jadi tadi karena tidak ada Idul Fitri, dianjurkan untuk tidak mengadakan Idul Fitri.
Karena mengumpulkan banyak orang risikonya besar, maka oleh sebab itulah marilah kita sholat di rumah masing-masing. Setelah itu kita dengarkan khutbah pada jam 7. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengumumannya, Ustadz. Kita share screen. Ada 2 pertanyaan, Ustadz, dari Mbak Sinta dan Bu Yeni. Silahkan, Ustadz. Mas saja kita jawab singkat-singkat aja ya Bapak Bu ya. Yang pertama dari Sinta. Definisi budak memang berbeda dengan definisi hamba saya ya. Sama saja sih sebetulnya, cuma memang sudah terlanjur pemaknaan budak dan hamba saya di kita itu buruk. Ya, padahal aslinya budak dan hamba saya itu adalah baik. Ya. Ingat, aslinya baik. Itu adalah bagian daripada sistem perlindungan sosial pada zamannya. Ingat, pada zamannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya properti. Kan dulu sering sekali orang menjadi yatim kalau dulu. Kenapa? Karena dulu itu banyak penyakit, orang tuanya meninggal. Apalagi dulu sedikit terjadi perang antar kelompok, antar suku dan sebagainya. Ingat, bayangkan dulu ketika negara belum sebagus sekarang, maksudnya belum tertata sekarang. Ya, pada saat itu kan orang bisa dirampok, dirampas barangnya. Apalagi belum ada listrik dan sebagainya, malam-malam dimasuki, sehingga orang tuanya kemudian meninggal, jadilah mereka tidak punya siapa-siapa, akhirnya diambil oleh orang-orang tertentu, disimpan di rumah, terkadang disuruh bekerja, gitu. Kalau bahwa memang ada majikan-majikan yang buruk, bukan hanya dulu, setiap saat sampai sekarang juga begitu. Bukan hanya majikan dalam pengertian di rumah, tetapi juga di kantor juga ada majikan yang kurang baik. Yang namanya manusia selalu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi selalu camkan mayoritas manusia itu baik. Yang buruk itu selalu oknum-oknum saja. Karena terminologi kita manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Jadi pasti mayoritas manusia baik. Kalau ada yang buruk itu selalu oknum. Kemudian Ibu Yeni. Ustadz maaf mau nanya, nyambung. Jadi kalau yang di Quran tuh boleh digauli selain istri, yaitu budak-budakmu, itu gimana? Tergantung konteksnya, beda-beda. Nanti kita bahas lagi. Iya. Namanya nanti budak tergantung tergantung akadnya. Ya. Oh ya, baik. Beda-beda. Ya. Makanya nanti kalau dibaca di surat An-Nisa itu bahkan disuruh dinikahi, kan berarti tidak selamanya bisa langsung dipergauli. Iya, baik Ustaz. Ya, nanti bahasa ya. Nanti di surat An-Nisa ayat 25 itu ada. Iya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Kemudian dari Bu Yeni. Rijalun berarti ada banyak laki-laki. Ya, sudah disebutkan tadi. Ya. Jadi sebutkan nanti Bu Yeni aja cari rincian-rinciannya. Ya, terutama tadi adalah orang-orang suci tertentu yang sama sekali tidak terlalaikan lagi hatinya dengan perniagaan. Kalau tidak berniaga, ya wajar kalau tidak terlalaikan, memang tidak berniaga. Jadi maksudnya dia bisa berniaga, dia bisa jual beli, tapi tidak terlalaikan. Dia ngantor juga, dia memimpin negara juga, tapi tidak terlalaikan. Begitu maksudnya. Artinya yang ada dalam hatinya itu hanya Allah saja. Nah, siapa yang bisa seperti itu kalau bukan orang-orang tertentu saja? Ya, kira-kira gitu. Ya namanya banyak dalam bahasa Arab itu kan jamak, yang penting 3 ke atas, kan tadi bentuk jamak. Ya, jamak itu dalam bahasa Arab, kalau sudah 3 itu jamak. Ya. Kecuali kalau orang pertama itu mutakalim, 2 sudah jamak. Ya, karena kalau mutakalim tidak ada bentuk bentuk duanya, bentuk musananya nggak ada. Ya, yang ada adalah langsung bentuk jamak, 1 dan banyak. Jadi bahasa Arab itu kalau mutakalim pembicara cuma 2, ana dan nahnu. Nah, tapi kalau bentuk mereka orang ketiga itu ada hiya, ada huma, ada hum. Ada hunna, ada huwa, ada huma, ada hum gitu. Orang kedua juga ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada. Tapi kalau untuk orang pertama mutakalim namanya itu cuma anak dan nahnu saja. Nah, ketika tadi menggunakan kata rijalun, jangan bayangkan banyaknya banyak sekali, tidak harus. Yang penting rijal itu jamak ya, karena bentuk tunggalnya rajulun, kemudian bentuk jamaknya yaitu 3 dan seterusnya. Ya, itu namanya rijalun. Begitu. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mudah-mudahan Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Pembahasan sore ini kalau saya lihat dari ayat 32 kan berbicara tentang nikahnya orang yang masih membujang. Ustaz. Ya. Saya duluan ya. Kemudian ayat setelahnya adalah menjelaskan tentang nurun ala nur dan manusia suci lainnya.
Nah, itu kira-kira makna batinnya apa Ustadz ya? Setelah menjelaskan tentang pernikahan, nikahilah yang masih membujang dan seterusnya, terus membicarakan tentang manusia suci. Minta penjelasannya Ustadz. Ya, pertama kita sampaikan bahwa manusia suci itu nanti tergabung dalam apa yang disebut dengan keluarga Ahlul Bait, keluarga kan? Dan keluarga itu kan muncul dari pernikahan. Ya. Jadi pernikahan itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri dan sekaligus menyambungkan diri dengan keluarga yang suci itu, gitu. Karena nanti kan dalam keluarga ada sistem imamah. Ya, keluarga ada sistem imamah. Anak-anak, istri berimam kepada suami, makanya suami dalam Islam itu harus orang Islam, orang beriman. Ya, begitu. Kenapa? Karena nanti suami berimam, juga ke atasnya. Jadi istri dan anak-anak berimam kepada suami, suami berimam katakanlah kepada ustadznya, juga ustadznya berimam juga ke atas. Akhirnya lahirlah mata rantai yang tidak terputus. Itu yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Begitu, dokter. Oh iya, terima kasih Ustadz. Ya, kalau tidak salah tadi ada yang berteriak tuh, mau tanya satu lagi. Bu Eri tadi kayaknya pamit Ustadz. Saya juga pikir pamit. Oke, kita akhiri sampai di sini, sudah masuk waktu berbuka puasa. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita tutup dengan mohon maaf lahir dan batin. Kita insya Allah berjumpa lagi besok kalau seandainya lebarannya memang hari Kamis. Tapi kalau seandainya lebarannya besok, berarti tadi pengumuman khutbahnya berarti berlaku besok, bukan hari Kamis. Karena kita di RKB mengikuti jadwal sesuai dengan pengumuman pemerintah. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.